Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel in the UAS Perumahan dan Permukiman di Universitas Muhatta. Baiklah, vlog ini sengaja dibuat untuk tugas ujian akhir semester semester genap 2019-2020 di Universitas Muhatta dengan mata kuliah Perumahan dan Permukiman dengan dosen-dosen yaitu era STMCHD dan saya sendiri yaitu Muhammad Rahman dengan NPM 16004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban pertama, yaitu tentang permasalahan alokasi tanah dan penataan ruang yang ada di lokasi studi saya, yaitu Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau de Janeiro. Baiklah, bisa dilihat dari slide tersebut ada peta citra tampak atas dari permukaan Kelurahan Sungai Pakning. Yang bisa kita lihat berdasarkan dari peta citra tersebut, alokasi tanah dan penataan ruang sejauh ini belum terjadi masalah karena berdasarkan arahan pengembangan pola ruang dan struktur ruang dalam RT/RW Kabupaten Bengkalis 2011-2031 disebutkan Kelurahan Sungai Pakning diperuntukkan untuk perumahan perkotaan. Sebagaimana kutipan RT/RW yang saya ambil, yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang berlokasi di kawasan perkotaan Bengkalis, perkotaan Duri, dan Sungai Pakning pada masa mendatang dan bla 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 bla. Ya, dari sana kita sudah tahu dari arahan pengembangan yaitu memang diperuntukkan untuk perumahan, dan kondisi existing bisa kita lihat dari peta citra memang diperuntukkan untuk perumahan. Sejauh ini belum ada permasalahan tentang alokasi lahan dan penataan ruang di Kelurahan Sungai Pakning. Yaitu untuk yang kedua, isu kesenjangan pelayanan publik yang ada di Kelurahan Sungai Pakning. Sejauh ini saya melihat kondisi existing, isu kesenjangan pelayanan publik yang sangat mengkhawatirkan, yaitu kekurangannya air bersih. Karena struktur tanah atau jenis tanah yang ada di Kelurahan Sungai Pakning ini adalah tanah gambut atau tanah berakar, mengakibatkan warna air yaitu seperti warna teh dan rasanya masih payau atau antara asin dan rasa tawar, sehingga sulit untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning. Dengan begitu, namun oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi ini memang menyediakan PDAM, namun PDAM belum melayani seluruh yang ada di Kelurahan Sungai Pakning. Padahal di kelurahan ini loh diperuntukkan untuk permukiman, tapi air bersih saja masih sulit. Bagaimana mau hidup kalau air bersih saja masih susah untuk dicari? Ya, mungkin sampai situ saja dulu untuk isu. Nanti terlalu lama, waktu yang dikasih hanya maksimal 7 menit. Untuk selanjutnya itu pola permukiman yang ada di Kelurahan Sungai Pakning. Lagi-lagi kita acuan berdasarkan peta citra di Kelurahan Sungai Pakning. Bisa kita lihat yaitu ada dua pola, yaitu pola grid dan pola linear. Pola grid adalah pola tersusun rapi dengan berbaris-barisnya jalan yang ada di Kelurahan Sungai Pakning. Bisa kita lihat di sepanjang pesisir itu menggunakan pola grid, dan yang ada di daratan itu menggunakan pola linear, yaitu hanya permukiman di sepanjang jalur jalan. Dan untuk pola pengembangan permukiman ini terjadi dengan sendirinya mengikuti alur jalan yang masih memiliki lahan untuk dibangun. Untuk pola grid cukup bertahan sampai di sana, tidak ada penambahan, karena yang penambahan jalan yang ada di Kelurahan Sungai Pakning itu hanya pola lurus, garis lurus, sehingga bisa terjadinya pertumbuhan permukiman di sepanjang jalan tersebut. Ya, dari beberapa isu di atas atau tersebut dapat kita ambil solusi atas permasalahan tersebut. Untuk yang pertama, tentang arahan lokasi tanah dan pengembangan lahan, ya tidak ada masalah
jadi tidak ada solusinya. Yang kedua, untuk pola permukiman, seharusnya jika ingin lebih rapi dan tertata, tidak hanya di pesisir pantai saja yang menggunakan pola grid. Seharusnya harus dikembangkan lagi di area pengembangan lainnya untuk digunakan pola grid di dalam permukiman tersebut. Karena Kelurahan Sungai Paning ini diarahkan untuk perumahan perkotaan. Lalu untuk solusi isu kesenjangan sosial, ya jika ingin masyarakat di Kelurahan Sungai Paning bertahan hidup di kelurahan tersebut, oleh karena itu mereka butuh air. Karena kalau hanya mengharapkan air hujan, mungkin mereka bisa dehidrasi dan tingkat kematian di Kelurahan Sungai Paning bisa meningkat karena dehidrasi, kurangnya air bersih. Oleh karena itu, tolong tingkatkan pelayanan PDAM bagi masyarakat Kelurahan Sungai Paning untuk menunjang rencana arahan pengembangan Kelurahan Sungai Paning sebagai perumahan perkotaan. Ya, mungkin itu saja. Video ini atau tugas ini sangat bagus. Selain saya mendapat nilai, saya bisa mengkritik kabar pemerintah yang ada di tempat tinggal saya. Terima kasih atas ide ujian yang sangat brilian dari Ibu dosen tercinta, Ibu Era Triana. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena masalah kesusahan atau payahnya jaringan telekomunikasi ini membuat saya sedikit bermasalah dalam pembuatan tugas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.